Kita kembali ke informasi di Pulau Jawa, pemirsa. Dalam rangka melakukan pembinaan ideologi Pancasila, Presiden kelima Republik Indonesia Megawati Soekarno Putri memberikan pembekalan kepada taruna dan taruni di Mabes TNI Cilangkap. Informasi selengkapnya kita bergabung bersama rekan Anissa Rahman langsung dari Mabes Cilangkap. Anissa, selamat siang. Bisa Anda gambarkan bagaimana jalannya pembekalan dan pembinaan ideologi Pancasila kepada taruna remaja di Mabes TNI Cilangkap hari ini? Ya, Marvin, benar sekali. Dalam rangka menanamkan ideologi Pancasila, hari ini para taruna dan juga taruni calon perwira remaja TNI mendapatkan pembekalan ideologi Pancasila di Mabes TNI Cilangkap. Acara ini dihadiri langsung oleh Presiden kelima Republik Indonesia Megawati Soekarno Putri, lalu juga Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Mulyono, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Ade Supandi, dan Kepala Staf Angkatan Udara Marsikal Hadi Cahyanto. Tadi acara pembinaan ideologi Pancasila yang dimulai pada pukul 14 waktu Indonesia Barat ini digelar di Aula Gatot Subroto, Mabes TNI Cilangkap, dan diikuti oleh 437 perwira remaja TNI. Pembekalan ideologi Pancasila oleh para perwira muda ini disampaikan langsung oleh Presiden kelima Republik Indonesia Megawati Soekarno Putri yang juga sekaligus Ketua Dewan Unit Kerja Presiden Pembina Ideologi Pancasila atau UKP-PIP. Dalam acara ini selain pembekalan yang disampaikan oleh Presiden kelima Republik Indonesia, juga akan dibuka dialog dan tanya jawab dengan para calon perwira remaja TNI. Dan berikut kita simak bersama pemaparan atau juga pembekalan dari Presiden kelima Republik Indonesia terkait dengan ideologi Pancasila. Nah, tapi karena kita sudah merdeka, saya suruh PDI Perjuangan. Partai itu apa? Alat perjuangan. Jadi saya bilang, kalau saya bilang merdeka, kamu jawabnya ya merdeka, karena kita udah merdeka, bukannya mati. Itu menggelorakan semangat kita. Jangan hanya melihat kurikulum. Tadi saya minta kurikulum. Mana kurikulum? Kurikulum. Kalau sekarang sih orang cepat ngasih sama saya, karena saya kan pengarah, ketua Dewan Pengarah. Jadi apa yang diperlukan cepat dikasih. Itu namanya memang uripe menungso, perilakunya kehidupan manusia. Nah, selain itu oleh DPR RI saya juga menjalankan tugas pemerintahan sehari-hari berkaitan dengan kondisi Presiden Gus Dur saat itu. Dalam kaitan dengan tugas menyelesaikan berbagai krisis tersebut, saya tetap menaruh perhatian besar untuk terus memikirkan bagaimana meningkatkan kesejahteraan prajurit meski anggarannya pada waktu itu sangatlah terbatas. Hal ini saya lakukan mengingat bagi para prajurit Sabta Margais kita, semangat itu adalah yang paling sangat luar biasa. Mereka harus selalu bangga bahwa Ibu Pertiwinya senantiasa memikirkan masa depannya. Jadi waktu dengan anggaran terbatas, waktu operasi di Aceh, nah saya lihat, saya tanya, uang makan anak-anak itu berapa tahu? Siap. Tadi yang saya bilang kan siap. Segini Bu. Loh, kok cuman segitu ya? Panggil lagi tim ekonomi saya, ada nggak sih duit? Ya Ibu kan tahu. Sekarang gini, siapa duluan aja lah. Tunggu yang belum perlu banget. Itu prajurit, tambahin lah uang lauk pauknya, supaya kalau dia pergi garis belakangnya itu nggak keteteran. Itu di sana ada namanya Pak Purnomo, itu dulu salah satu menteri saya. Tanya beliau, aduh Ibu, kenapa? Apa karena saya perempuan? Ya bagus kalau saya perempuan, saya lebih memperhatikan garis belakang. Loh kalau yang sedang di depan dapat
telepon, Pak piye Pak, duwe wis entek gitu. Apa di sana mau nembak orang bisa titis? Ya enggak lah, langsung mikirin garis belakangnya. Saya bilang biar supaya tenang situ. Kenapa di sana kok banyak yang cepat mati? Saya lihat-lihat, ini betul loh. Itu wartawan nggak usah nulis ini, off the record. Lah bayangkan waktu saya tanya, sebutkan yang mati berapa? Oh, luka parah berapa? Itu terus saya tanya-tanya, iki benernya salahin nang endi toh? Maaf ya, gobloknya tentara. Aku apa piye to iki? Punya tanya kiri kanan, peralatannya minus. Aduh, aku bilang gak salah nih. Masa apa itu namanya? Helm. Sampai saya suruh pakai. Coba kamu pakai helm. Kalau saya tembak kamu bolong. Pemaparan ideologi Pancasila ini juga akan berlangsung selama 2 hari dan nanti akan dilanjutkan pada tanggal 24 Juli mendatang dengan pemaparan yang akan disampaikan oleh Presiden Joko Widodo. Arti. Baik, terima kasih untuk informasi Anda, Anissa Rahman, melaporkan langsung dari Cilangkap. Selamat malam pemirsa, selamat datang di Prime Talk Tajam Mendalam bersama saya Afiani Malik. 9 bulan berlalu, drama buntu RUU Pemilu akhirnya berakhir. Perdebatan 5 pasal krusial termasuk presidential threshold dalam Undang-Undang Pemilu akhirnya resmi disahkan DPR. Namun satu manuver politik tidak diduga terjadi dalam pengambilan keputusan di paripurna DPR. Partai Amanat Nasional yang sejatinya menjadi salah satu partai pendukung pemerintah tidak kompak dan berbeda sikap. Bahkan kini kembali bersanding satu irama dengan parpol oposisi akan menggugat Undang-Undang Pemilu ke Mahkamah Konstitusi. Lalu apa konsekuensi politik manuver PAN ini? Serta bagaimana sikap PDIP melihat perbedaan politik PAN di antara anggota parpol koalisi lainnya? Sudah hadir pertama akan saya sapa di kantor Biro Metro TV Surabaya, Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi. Mas Viva, selamat malam. Selamat malam Mbak Afi, selamat malam Mas Kara, Mas Soto. Ya, dan sudah hadir di studio Prime Talk Wakil Sekjen PDI Perjuangan Ahmad Basara dan analisis politik Carta Politika Yunarto Wijaya. Selamat malam Mas Toto, Mas Ahmad, silakan. Malam. Apa kabar? Paripurna ini kami nyatakan kami tidak akan ikut. Setelah 9 bulan tidur nyenyak di meja Pansus DPR, rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu 2019 dini hari tadi akhirnya telah disahkan dalam rapat paripurna DPR. Proses pengesahan Undang-Undang Pemilu pun tak senyap dari interupsi dan aksi walkout, baik dari fraksi-fraksi yang jelas-jelas berseberangan dengan pemerintah, serta aksi walkout yang dilakukan oleh anggota partai yang merupakan bagian dari koalisi pendukung pemerintah, yakni Partai Amanat Nasional atau PAN. Karena itu kami atas nama fraksi Partai Amanat Nasional untuk tahapan berikutnya pengambilan tingkat kedua atau pengambilan di forum paripurna ini kami nyatakan kami tidak akan ikut dan tidak bertanggung jawab atas keputusan pada malam hari ini. Meski PAN tidak sepakat dengan sejumlah parpol pendukung pemerintah, Mendagri Cahyokumolo menegaskan Undang-Undang Pemilu tetap sah dan telah bisa digunakan oleh KPU dalam menentukan tahapan pemilu selanjutnya jelang pemilu serentak 2019 mendatang. Saya nggak mau komentar karena tugas kami di sini adalah bersama-sama dengan DPR sudah menyelesaikan undang-undang yang ini juga menjadi acuan. Undang-undang ini menjadi acuan seluruh partai politik baik yang ikut sampai selesai maupun yang walkout, tapi itu merupakan bagian daripada paripurna DPR sudah kita sahkan. Sebagai parpol pendukung pemerintah, Partai Golkar dan PDI Perjuangan mengingatkan PAN untuk bisa seias kata atau mendukung kebijakan politik yang disepakati parpol pendukung pemerintah.
Kata saya itu hak masing-masing. Haknya PAN itu tidak bisa kita campuri. Itu. Jadi PAN bersikap begitu, yang berseberangan dengan pemerintah itu adalah hak politiknya daripada PAN. Nah, kenapa dia begitu? Tanya kepada PAN, kemudian dia pendukung pemerintah, kenapa begitu? Apakah ini masuk kategori balelo tidak balelo? Tanya Bapak Presiden. Nah, kalau saya itu adalah urusan daripada PAN. Kalau sudah menyatakan dukungan kepada pemerintah, ya disertai dengan implementasi dukungan terhadap kebijakan, dukungan terhadap konsolidasi politik yang dilakukan oleh Bapak Presiden, dukungan terhadap kebijakan-kebijakan, itu hal yang menjadi aturan bersama sebagai partai politik pengusung pemerintahan. Tapi jangan bersikap setengah-setengah, jangan bersikap tidak jelas. Itu yang diperlukan oleh PDI Perjuangan. Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan menepis jika PAN dituding sering kerap berbeda sikap politik dengan parpol koalisi pemerintah. Enggak masalah, kenapa? Apa masalahnya? Lah kan belum ada juga, itu kan pendapat, bukan beda sikap dong, pendapat. Ya kalau pendapat aja nggak boleh, bagaimana kita? Nah, repot kita. Nah, kita tidak bicara soal menteri tidak menteri itu sama presiden. Terserah pada beliau sepenuhnya, ya. Yang paling penting bagi kami bukan soal menteri nggak menteri, yang penting kebijakan-kebijakan harus mensejahterakan rakyat. Selain tentang masalah undang-undang pemilu, perbedaan sikap politik PAN kerap tersurat dari pernyataan elit sejumlah politikus PAN, diantaranya tentang penertiban Perpu Ormas, wacana pemindahan ibu kota, hingga kebijakan pemerintah lainnya. Oleh karenanya, tak heran jika muncul desas-desus wacana perombakan kabinet yang salah satu menteri terkena reshuffle adalah menteri dari Partai Amanat Nasional. Dari Jakarta, Tim Liputan, Metro TV. Ya, pemirsa, langsung akan kita bahas. Saya akan tanya Waketum dari PAN, Mas Viva dari Surabaya. Mas Viva, kenapa sih tadi malam itu memilih opsi yang berbeda dengan teman-teman di partai pendukung pemerintah dan akhirnya malah memilih untuk walkout? Ya, itu judulnya bombastis, Mbak Afi. PAN plin PAN. Tapi ya, tidak merasa plin PAN, rasanya mungkin banyak juga statement yang mengatakan PAN ini kayak dua kaki. Oh, gitu, tidak. Ya, PAN tidak plin PAN tidak dua kaki. Saya jelaskan begini ya. Pemerintah ini adalah merupakan kumpulan dari partai-partai politik pendukung pemerintah yang berbeda ideologi politiknya, berbeda platform, berbeda basis konstituen, dan mungkin juga punya kepentingan subjektif masing-masing partai politik. Meleburnya partai-partai politik ke dalam koalisi partai tidak menghilangkan identitas dan ideologi politik masing-masing. Pertama. Yang kedua, kalau kita lihat konfigurasi di DPR dalam menjalankan fungsi budgeting, controlling, dan legislasi, itu sudah tidak lagi berbicara ini adalah merupakan kelompok partai pemerintah atau kelompok partai di luar pemerintah, karena seluruh partai politik menjalankan tiga fungsi itu. Nah, yang ketiga, PAN berpendapat dalam hal presidensial threshold, tafsir dari PAN di dalam memaknai Undang-Undang Dasar 1945 pasal 6A ayat 2 bahwa pasangan presiden dan calon presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu sebelum pemilu dilaksanakan. Ya. Jadi maknanya bahwa peserta pemilu bagi PAN itu ada tiga kelompok, ya, harus adil, tidak boleh diskriminatif. Yaitu kelompok pertama, partai politik yang memperoleh parliamentary mohon dipercepat penjelasannya karena saya juga harus membagi durasi ini dengan yang lain. Saya ambil kesimpulan bahwa intinya Anda tidak pelin-PAN, kemudian hanya pandangan subjektif yang berbeda dari masing-masing partai. Dan gini, pandangan politik PAN itu berbasis kepada ideologi politik dan platform partai. Kalau soal PAN itu kan soal sikap politik ya. Oleh karena itu, tadi Ketua Umum Anda mengatakan ini soal pendapat, bukan beda sikap loh, Mas politis Viva. Bukan. Ya, pendapat atau pandangan politik itu adalah dimaknai merupakan penjiwaan dari ideologi politik partai dan platform partai. Jadi kita maknanya begitu soal sikapan. Oke, baik. Mas Viva, saya langsung tanya ke Wasekjen PDIP, Mas Basarah.
Sudah mendengar penjelasan dari Mas Viva tadi mewakili PAN. Bagaimana tanggapan Anda? Ya, kalau kita lihat dari sudut hak dan kewajiban ya, memang problem koalisi atau problem kerjasama politik antar partai politik pendukung pemerintah itu terletak pada ketiadaan norma yang mengatur bagaimana hak dan kewajiban antara partai pendukung dengan pemerintah dan sebaliknya. Tidak ada norma hukum yang mengatur tentang itu. Basisnya hanya etika, ya, sehingga oleh karena itu sulit untuk mengukur apakah ini pelin-pelan dan tidak pelin-pelan, konsisten dan tidak konsisten. Ini etis Nah, kemarin. namun demikian, kalau kita lihat dari aspek kebutuhan politik, pemerintahan Jokowi merangkul partai-partai politik yang ada di parlemen, itu karena problem lapangan. Sistem pemerintahan kita kan memang presidensial tapi kuasi parlementer, di mana kebijakan-kebijakan pemerintah memerlukan dukungan simple majority dari kursi di parlemen. Dari 560 kursi di parlemen, dia harus melampaui 282 kursi. Nah, oleh karena itulah kemudian Presiden Jokowi merangkul partai-partai politik agar kebijakan-kebijakan pemerintahan yang dirancang kemudian diputuskannya itu mendapatkan dukungan simple majority di parlemen. Nah, oleh karena itulah ketika PAN bergabung, salah satu kebutuhan teknis politik pemerintahan Jokowi JK ini agar kebijakan-kebijakan strategis yang diambil oleh pemerintah itu didukung. Nah, saya kira inilah basis etika yang harus dipegang oleh seluruh partai pendukung. Tercermin dukungan itu tadi malam. Namun demikian, saya tidak mau prematur ya menuduh apakah PAN ini pelin-pelan masih mau bergabung atau memang in prinsipnya sudah tidak bergabung. Saya kira ada beberapa parameter yang menurut saya kalau hal-hal yang bersifat ideologis ya barangkali dia non-negotiable, non-kompromistis. Tidak boleh lagi ada tawar-menawar. Tapi kalau yang sifatnya politis, begitu, oke lah, mari kita bisa diskusikan. Nah, kita akan lihat nanti beberapa case ke depan, dan saya kira nanti Bung Viva dan Pak Zulkifli Hasan yang tahu persis sebenarnya perasaan politik PAN dengan pemerintah ini yang sebenarnya bagaimana? Aduh, ini masih ingin bersama-sama jujur saja lah ya dengan kan? pemerintah atau tidak seperti itu. Oke. Jawabannya saya kira ada di situ. Oke, baik. Menanti kejujuran PAN kayaknya jawabannya seperti itu. Oke, saya harus tanya Mas Toto, tapi kita harus jeda. Nanti kita lanjutkan sesaat lagi pemirsa. Lalu apa konsekuensi dari manuver politik PAN ini? Kita lanjutkan. Tetaplah bersama kami di Prime Talk.